إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepadanya atas segenap limpahan nikmat yang Dia berikan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengiringinya dengan mencurahkan segenap keberkahan kepada nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, pagi hari yang berbahagia ini mari kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan Syarah Sama'ilin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau Syarah Syama'il Al-Muhammadiyah, yang kita kalau di flyer membahas cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sebenarnya pembahasan tentang sandal Nabi itu masih belum selesai. Kita masih sampai pada hadis yang nomor 82 ya, tentang sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita review kembali, maka diantaranya disebutkan pada pertemuan yang lalu sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bertali dua. Kemudian yang berikutnya yaitu bahwasannya sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kulit ya, yang sudah bersih rambutnya atau bulunya. Kemudian juga sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sama dalam hadis yang ke-79 yang memiliki dua tali. Hadis yang ke-80 dari Amr bin Huraith, aku pernah melihat Rasulullah SAW sholat di dua sandal ya, yang tertambal. Kemudian juga dalam hadis yang ke-81 Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal, maka hendaknya dia memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Nah, itu penjelasan yang terakhir kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, masih berbicara tentang sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis yang ke-82 dari Malik bin Anas dari Abu Az-Zinad yang semisalnya, yaitu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bersandal sisian ya. Jadi hendaknya pakai sandal ya sepasang. Kemudian juga yang terakhir kita baca adalah satu pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Tatkala ada seorang penanya bertanya kepada beliau, ya law kanatin al-athaniyah ba'idah, jika sandal yang kedua itu jauh dariku selangkah atau dua langkah, apakah boleh saya berjalan dengan satu sandal menuju sandal yang kedua? Maka beliau menjawab, in istata'ta an la tukhalifa sunnata walau bi khatwah wahidah faf'al. Jika kamu mampu untuk tidak menyelisih sunnah sekalipun dengan satu langkah, maka lakukan. Yang maknanya tatkala kita mengenakan sandal, ya sandal itu didekatkan baru kemudian dipakai. Jangan masih berjauhan kemudian dipakai satunya menuju kepada sandal yang satunya, maka ini menyelisihi sunnah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan hadis yang ke-83. Haddatsana Ishaq ibn Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malikun an Abi Az-Zubair an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula, melarang seseorang itu makan bishimalihi dengan tangan kirinya,
Au yamshiya fi na'lin wahidah, atau dia berjalan pada satu sandal. Ya, ada dua larangan di sini. Yang pertama, makan dengan tangan kanan, kiri. Ya. Sampun ngantuk ya. Makan dengan tangan kiri, ya, itu dilarang. Kemudian berjalan dengan satu sandal. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, qauluhu, sabda pernyataan daripada perawi, yakni ar-rajul, maksudnya adalah lelaki, laisa makna dzalika annal hukma mukhtassun birijal. Hukum ini bukan hanya khusus untuk kaum laki-laki, sekalipun dalam hadis tadi itu disebutkan yakni ar-rajul, yakni seorang laki-laki, tapi hukumnya bukan hanya khusus untuk kaum laki-laki. Lakin yuzkaru rijalu ghaliban, akan tapi disebut biasanya kaum laki-laki fi ahadithi rasuli, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'annahumul ladzina yuwajjahu lahumul khitabu ghaliban, karena memang biasanya kepada mereka lah arah pembicaraan yang disampaikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kaum laki-laki, ya. Wa illa fal hukmu yashmulur rijal wan nisa ala haddin sawa. Kalau tidak, maka hukum tersebut mencakup kaum laki-laki dan kaum perempuan sama saja, ya. Jadi sekalipun hadisnya berbicara tadi itu, ya, nah ayakula yakni ar-rajula bishimali, Nabi melarang lelaki untuk makan dengan tangan kirinya, itu mencakup juga kaum perempuan. Perempuan pun demikian, tidak boleh makan dengan tangan kirinya sekalipun kidal. Sekalipun kidal harus makan dengan tangan kanan, ya. Harus berusaha, ya, kalau dia nulis sampai tangan kiri. Misalkan dia kerjaan apa, tapi kalau makan tangan kanan, ya. Kalau cebok tangan kiri. Baik, seperti itu, ya. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala, sekalipun dia kidal, diusahakan, ya, jangan menyelisih sunnah, ya. An-nahyu anil akli bisyimali yasmulun nahya an syurbi bihi aidan. Larangan dari makan dengan tangan kiri itu mencakup minum juga dengan tangan kiri. Ini juga dilarang. Tidak boleh makan dengan tangan kiri, juga tidak boleh minum dengan tangan kiri. Fala yajuzu syurbu bisyimali kama la yajuzu al-aqlu bihi. Maka tidak boleh minum dengan tangan kiri sebagaimana tidak boleh juga makan dengan tangan kiri, ya. Kemudian beliau menjelaskan qauluhu aw yamshiya fi na'lin wahidah, atau berjalan pada satu sandal, ai naha sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang an yamsiyar rajulu fi na'lin wahidah, melarang seorang laki-laki jalan dengan satu sandal, bihaitsu takun ihdar rijlaini man'ulatan, sekiranya salah satu di antara kedua kaki itu tersandali, wal ukhra hafiyatan, sementara yang lain nyeker tak tersandali. Wa huwa bi ma'nal hadits alladzi qablah, ini bermakna dengan hadis yang sebelumnya. Jadi tidak boleh pakai sandal nici, gitu, ya, atau satunya bersandal, satunya tidak bersandal, ya, tidak diperbolehkan. Harus sandalan dua-duanya atau nyeker dua-duanya. Tidak boleh satu sandalan satu nyeker. Tidak diperkenankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-84. Haddatsana Qutaibatu an Malikin tahwil haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malikun an Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan ta'ala hadukum, jika salah seorang di antara kalian bersandal, mengenakan sandal, falyabda bil yamin, maka hendaknya dia memulai dengan tangannya, sandalan kok tangan, ya, hendaknya dia mulai dengan kaki kanan. Wa idza naza'a, dan jika dia mau melepas sandal, falyabda bishimal, maka hendaknya dia memulai dengan kaki yang kiri. Faltakunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza',
maka hendaknya yang kanan itu yang pertama kali dipakai sandal dan dia yang terakhir dilepaskan sandalnya. Ya, jadi kalau sandalan makainya kanan dulu terus kiri. Kalau melepaskannya kiri dulu terus kanan. Kalau masuk masjid, nah, kiri dilepas sandalnya, diinjek sandalnya, baru kanan dilepas, kanan naik ke masjid. Itu ya, jangan gara-gara karena pengen masuk masjid kanan dulu, kanan dilepas dulu terus munggah masjid, akhirnya kan mendahulukan kanan, dia melepaskan sandal baru kemudian kiri. Ini menyelisih sunnah, paham di sini? Jadi lepas sandalnya kiri, sandalnya diinjek, jangan masuk dulu, kemudian kanannya dilepas lalu naik ke masjid, nah baru kirinya, seperti itu. Paham ya teknisnya? Itu teknis ya. Ya, itu teknisnya. Dan itu main kebiasaan saja. Kalau kita sudah terbiasa ya enak. Paham ya? Kalau nggak terbiasa, jadinya gara-gara pengen masuk masjid kanan dulu, akhirnya melepas sandal kanan dulu akhirnya. Nah, ini menyelisih sunnah. Paham teknisnya ya? Napa teknisnya wau? Sandal kiri dilepas, sandalnya diinjek, itu ya, sandal kirinya diinjek, lalu sandal kanan dilepas, naik ke masjid. Begitu, paham insyaallah? Ya napa biasa ya? Ya, baik, kita lanjut jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Beliau berkata, Syekh Abdul Razak fihi, di dalamnya ya, kitab ini sudah ada terjemahnya ya, silakan cari, tebel terjemahnya, Syarah Sama'ilin Nabi ya, biar nyambung atau dikoordinir, silakan. Agak iso golek dewi tak golek no. Fihi, di dalamnya, annal yamina laha at-takrumatu ya ala shimali fil inti'al. Di dalamnya terdapat apa penjelasan bahwasanya kanan itu memiliki kemuliaan daripada kiri di dalam bersandal. Walihadza kana min hadi, oleh karenanya termasuk bagian dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbut tayammuni fil umur allati fiha takrumatu wazinah. Ya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang di dalamnya ada kemuliaan dan perhiasan. Pemuliaan dan perhiasan, maka Nabi menggunakan yang kanan dulu. Berupa apa? Min tarajjulihi, bersisirnya beliau itu mendahulukan sisi rambut kepala sebelah kanan. Wa tana'ulihi, dalam bersandalnya beliau. Wa sya'nuhu wa sya'nihi kullihi, ya, dan juga dalam segala urusan beliau. Kalau itu baik, mulia, ya, maka mendahulukan yang kanan. Wa tuqaddamul yusra, dan mendahulukan yang kiri fi dhiddi dzalik, pada lawannya. Tanaz'in na'li, seperti melepaskan sandal, kiri dulu. Wa inda dukhulil khala, pada saat masuk kamar kecil, kiri dulu. Wa indal khuruji minal masjid, dan juga pada saat keluar dari masjid, kiri dulu. Nah, keluar masjid pun demikian, tatkala pakai sandal, kiri dulu keluar, sandalnya diinjek, kaki kanan pakai sandal. Ojo balik gara-gara pengen gawe sandal kanan dulu, akhirnya metu masjid kanan dhisik, soalnya kepengin gawe sandal kanan dulu, kan keliru ya. Nah, jadi jangan kebalik, sunnahnya keluar masuk masjid ya. Jadi kalau masuk masjid, tahu, sandal kiri dilepas dulu, diinjek, lalu kaki kanan dilepas masuk masjid. Kalau keluar dari masjid, kiri dulu keluar nginjek sandal kirinya, lalu kaki kanan keluar pakai sandal, baru sandal kiri dipakai. Paham? Teknis ya, dan itu hanya sekedar pembiasaan saja. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya.
Lah eling. Ya kudu dieling-eling sing khusuk, mlebu masjid kentu masjid sing khusuk. Ya, sing khusuk. Loh bisa jadi itu awal dari kekhusukan sebelum masuk salat. Wong kate sandale khusuk ada. Baik, kita lanjutnya. Hadis nomor 85. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ash'ath wa huwa ibnu Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna. Adalah Rasulullah SAW itu mencintai mendahulukan yang kanan mastata'a semampu beliau, fitarajjulihi dalam bersisir beliau, wa tana'ulihi dalam bersandalnya beliau, wa tuhurihi dan dalam bersucinya beliau. Selalu mendahulukan yang kanan. Berwudu kanan, yang tangan kanan, kemudian kiri. Kaki pun demikian, kanan dulu kemudian yang kiri. Berkata Syekh Abdul Razzaq, hadithu Aisyah radhiyallahu taala anha huwa bimakna ma sabaqa min hadithi Abu Hurairah. Jadi hadis Ibunda Aisyah ini dengan makna apa yang telah berlalu dari hadis Abu Hurairah. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi lubsi lina'lihi. Nabi itu senang untuk mendahulukan yang kanan dalam beliau memakai sandal beliau. Wa fi tasrihi li sya'rihi, juga dalam menyisir rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya wa tamsyitihi lahu, sama maknanya, ya menyisir. Wa fi tuhuri, dan di dalam bersucinya beliau. Fa bada'a bil yadil yumna, ya lalu beliau mengawali dengan tangan kanan, wal qadamil yumna, dan dengan kaki kanan. Sampai sini jelas insyaallah nggih? Paham nggih? Tidak ada masalah? Kita lanjut. Nomor 86. Haddatsana Muhammad bin Marzuq Abu Abdullah qala haddatsana Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an Muhammadin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kana adalah lina'li Rasulillah, sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qibalani, memiliki dua tali. Sandalnya Abu Bakar memiliki dua tali, bertali dua. Wa Abi Bakrin wa Umar, demikian juga sandalnya Abu Bakar dan Umar. Wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsmanu, dan yang pertama kali memakai sandal dengan hanya satu ikatan di kepit antara jempol sama jari telunjuknya kaki, untuk jari kelingking ya apa caranya gak iso ya, jari telunjuknya gitu ya. Utsmanu, ini sahabat Utsman radhiyallahu taala anhum. Qauluhu, kata Syekh Abdul Razzaq, perkataan daripada Abu Hurairah, kana lina li Rasulillah kibalan, adalah sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua tali. Sabaqa bayanu ma'nal qibalain, telah berlalu pertemuan yang lalu tentang makna al-qibalain, yakni dua tali sandal beliau itu. Qauluhu wa Abi Bakrin wa Umar, dan juga Abu Bakar dan Umar, ay kana lina'laihima qibalani kadzalik, yaitu sandalnya Abu Bakar dan Umar itu juga memiliki dua tali, ya. Wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman, ya. Adapun orang yang memasang cuman satu itu Utsman, ya radhiyallahu taala anhu, ai ittakhadha qibalan wahidan, beliau mengenakan hanya satu tali saja, ya. Wa fihi, dan di dalamnya terdapat penjelasan anna lubsahu sallallahu alaihi wasallam kana ala wajhil ada, itu menunjukkan bahwasanya bentuk sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekedar kebiasaan saja, hanya sekedar mode. Napa? Mode saja, model gitu ya. Bukan kemudian jangan sampai jenengan punya anggapan sunnai lek tuku sandal iku taline
loro ini keliru. Ya gak oleh tuku sandal sing mek dikepit jempol ambek telunjuknya. Nah, ndak ya. Nah, jadi itu hanya ada saja kebiasaan, la ala qasdil ibadah, bukan di atas tujuan ibadah. Wa illa lam yatrukhu Utsman. Seandainya tidak demikian, maka Utsman tidak akan mungkin meninggalkan sandal bertali 2. Nah, beliau sandalnya bertali 1 ya. Nah, sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jelas ya? Taib. Itu hanya apa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menunjukkan bahwasanya kesunahan memakai model seperti itu. Itu hanya model kala itu begitu ya. Model kala itu gitu ya. Seandainya zaman itu sudah ada model apa merek-merek zaman sekarang misalkan begitu ya. Ya Nabi ya pakai kayak sekarang seandainya ada kan begitu ya. Yaitu model gaya dulu ya seperti itu. Ya Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala, tidak ada kaitannya dengan peribadatan, tidak ada kaitannya dengan ittiba, tidak ada kaitannya dengan masalah ngikut Nabi atau tidak mengikuti Nabi, tidak ada kaitannya. Itu hanya sekedar model ya, model sandal zaman itu ya kayak gitu begitu ya. Nama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian beliau di sini memberikan faidah. Faidah ini pada pertemuan lalu kita sebutkan secara global. Nah sekarang kita akan baca penjelasan secara rinci dari Syekh Abdul Razak ya. Faidatun fi mas'alati tabarruki bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-munfasilati min batanihi. Faidah tentang permasalahan bertabarruk dengan sisa-sisa peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpisah dari badan beliau yang mulia, kasya'ri seperti rambut, wal mulazamati li badanihi, dan yang senantiasa nempel lekat pada badan beliau, kal jubbati seperti jubah ya, yang terpisah seperti rambut beliau atau yang menempel seperti jubah beliau. Maka ja'ani sahabati, telah datang dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum annahum kanu yahtafizuna bihadhil athar. Mereka itu menjaga, merawat peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ya'tannuna biha, mereka memberikan perhatian besar padanya. Wa yatabarrakuna biha, mereka bertabarruk dengannya, bertabarruk dengan rambut Nabi. Ya, bertabarruk dengan apa yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keringat Nabi, dengan ludah Nabi, bahkan dengan darah bekas bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad sabaqa, dan telah berlalu, anna Ummu Salamah ta ummul mukminin, bahwasanya Ummu Salamah ummahatul mukminin, ibundanya kaum mukminin, kana indaha jaljalun min fiddatin, beliau itu punya genta dari perak. Genta itu semacam apa nggih? No, tahu genta nih? Ya? Iya, kayak lonceng bentuknya begitu ya. Tapi isinya rambut, fihi sya'aratun min sya'ri Rasulillah. Isinya duduk lonceng ceng muni kelendang enggak ya. Diisi apa? Rambut. Isinya adalah rambut, dari rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza asaba insanun ainun, kalau ada seseorang terkena ain, ya, au ishtaka, atau dia mengeluh sakit, ba'atha bi'ina'in ilaiha, maka dikirimkan wadah ya kepada Ummu Salamah, dikirimkan wadah bejana kepada Ummu Salamah yang berisi air ya, fa khadathu fi, lalu kemudian genta itu yang berisi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dicelupkan ke air itu, kemudian digoyang-goyangkan di dalam air itu ya, untuk bertabaruk dengan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma syariba wa tawadda minhu, kemudian meminum dan berwudu darinya. Yang sakit meminum dari air itu dan berwudu dari air tersebut ya. Jadi bertabaruk dengan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Hajar, berkata Al-Imam Ibnu Hajar, wal muradu, yang dimaksud, annahu kana man ishtaka,
yaitu bahwasanya orang yang dia mengeluh sakit arsala inaan ila Ummi Salamah, dia kirimkan wadah bejana air kepada Ummu Salamah. Fataj'alu fihi tilka sya'rat, lalu Ummu Salamah meletakkan pada bejana berair itu helai-helai rambut Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasiluha fihi, kemudian mencuci rambut itu pada wadah air tadi itu. Wa tu'idu, kemudian mengembalikannya, ya. Lalu wadah air tadi dikembalikan kepada yang bawa tadi itu. Fasyaribau sahibul ina, lalu pemilik wadah berisi air tadi itu meminumnya. Au yaghtasilu bihi, atau mandi dengannya, istishfa'an biha, dengan berharap kesembuhan dengan sebab rambut Nabi. Fatussallahu barakatuha, lalu didapatkan untuknya keberkahan dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, yang membawanya adalah ahlu tauhid. Paham di sini ya? Yang membawanya ahlu tauhid, maka tidak ada masalah, gitu ya. Tapi kalau yang membawanya ini tauhid sik rada napa? Rada error, gitu ya. Maka itu jadi bermasalah. Masalahnya apa? Maka nanti di napa jenenge, hatinya tergantung dengan rambut itu jadinya, gitu ya. Jadi itu bisa bermasalah. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Taib. Wa qad khassallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi an ja'ala jismahu mubarakan, dan memang Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan badan jasmani beliau itu diberkahi. Memang diberkahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jasad beliau itu mubarak. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yatabarrakuna bi'araqihi. Dulu para sahabat itu bertabarruk, mencari keberkahan dengan keringat beliau, wa bi busaqihi, ludah beliau, wa bi sya'rihi, dan dengan rambut beliau. Ini khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi ngidu, idune diburai, lek sampean ngidu diuruki. Ya. Jadi hanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada yang selainnya, siapapun dia. Gitu ya. Siapapun dia. Ya. Jadi seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum gitu ya, minum lalu ada sisanya digawe rebutan, boleh gitu ya. Memang namanya ini bersentuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyane ngombe kopi ngene, ya. Ana karene aja kadek gawe rebutan, gitu ya. Kalau meminumnya itu dalam rangka hanya sekedar cek gak mubadzir, gitu ya. Misalkan sing disuguhi kumang napa jenenge gak entek, lalu kemudian sampean ngombe sisanya hanya sekedar cek gak mubadzir, boleh? Boleh. Tapi kalau karene kiai rek, silakan ya, ngombe sih. Misalkan begitu tidak boleh, ya. Jadi perbolehkan, tidak ada seperti itu, ya. Tidak ada, ya. Itu hanya berlaku untuk siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang lain tidak, ya. Wa bi sya'ri, dan dengan rambutnya, wa fi fadli wudu'ihi, dan juga dengan sisa wudhu beliau, ya. Bahkan apa yang menetes ditadai, bekas wudhu beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kulluhu sabitun fil hadits sahihah. Ini semuanya sabit, valid, sahih dalam hadis-hadis yang sahihah. Dalam hadis yang sahih, para sahabat bertabarruk dengan apa yang berkaitan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fatabarruku bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrun sabit. Bertabarruk dengan sisa-sisa peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perkara yang sabit, valid. Wa ma'thurun ani sahabat, dan juga diriwayatkan nasarnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, wa ani tabi'in lahum bi ihsan, dan dari orang-orang para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Wa hukmuhu bakin 'alal masyru'iyyati, dan hukumnya tetap, ya, di atas pensyariatannya. Jadi itu masyru', ya. Fala tuqtasar 'ala sahabah wa 'ala tabi'in, dan tidak
khusus terbatas hanya pada kalangan sahabat dan kalangan tabi'in. Seandainya sekarang masih ada dan valid keberadaannya, yakin misalkan begitu ya, ini rambutnya Nabi, yakin itu berarti harus menunjukkan bukti yang kuat, valid, misalkan gitu ya, maka kita boleh bertabaruk dengan rambut tersebut kalau yakin. Wiki sandali Nabi kalau yakin, misalkan semacam itu ya, ini peninggalan Nabi kalau yakin misalkan, maka kita boleh bertabaruk dengannya. Tapi kalau nggak yakin, iya tah jarine ngono. Lek tembung jare ya kabeh iso ngomong jare. Ya, jadi tidak boleh bertabaruk dengan sesuatu yang tembung jarenya, ya, yang katanya ini adalah bekas peninggalan Rasulullah SAW, hanya tembung jari, maka kita tidak boleh ya bertabaruk dengannya, ya. Tapi kalau yakin valid pasti 100%, maka kita boleh bertabaruk dengannya. Karena bertabaruk itu tidak hanya khusus bagi para sahabat dan para tabiin, semuanya, seluruh umatnya, seandainya memang benar-benar valid, ya. Lakin nasual, akan tapi pertanyaannya, hal yujad syai'un min athari Rasulina sallallahu alaihi wasallam fi zamanina hadza? Apakah ditemukan sesuatu dari bekas peninggalan Nabi di zaman kita saat sekarang ini? Begitu yakunu indana yaqinun tamun, di mana di sisi kita ada keyakinan yang sempurna, wa jazmun akidun, ketetapan yang benar-benar meyakinkan, annahu sya'run nabi, bahwasanya ia adalah rambutnya Nabi, au na'lu, atau sandalnya beliau, nahwu dzalika, atau yang semacamnya. Apakah bisa diyakini 100%? Masih ada sampai di zaman kita saat sekarang ini sudah 1400 tahun loh ya. Ya, sudah terjadi banyak peristiwa gitu ya. Ammal atharul lati hiya hadithuhu sallallahu alaihi wasallam, adapun jejak-jejak peninggalan Nabi yang itu berupa hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatuhu, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, wa adabu, adab beliau, wa akhlaqu, akhlak beliau, wa muamalatuhu, dan juga muamalah beliau, fahadhihi mahfuzatun, maka ini terjaga. Ya, kalau peninggalan Nabi berupa sunnahnya, adabnya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya sallallahu alaihi wasallam, maka ini terjaga, terdokumentasikan dengan baik, karena itu yang menjadi pokok di dalam agama kita. Karena itu adalah bagian dari pelayan Al-Quran. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelayannya Quran juga dijaga, yakni sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelengkapnya Al-Quran, penjelasnya daripada Al-Quran dijaga, terdokumentasikan dengan benar, fi dawawini sunnati bil asanidi tsabitati sahihah, ya, di dalam catatan-catatan kodifikasi sunnah dengan sanad-sanad yang tsabit dan sahihah. Lakin fima yata'allaqu bi athari, adapun perkara yang berkaitan dengan jejak-jejak peninggalan beliau, mithlu sya'ri, seperti rambut, wan na'li, sandal, wal asa, tongkat, wa nahwu dzalika, dan yang semacamnya, fal yujad syai'un min dzalika fi hadzal zaman, apakah sesuatu dari yang demikian itu masih ada di zaman ini? Al ijabatu ala hadzal su'al tatadammanu umuran, maka jawaban akan pertanyaan ini, apakah masih ada, itu mencakup beberapa perkara. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, al-amrul awwalu, perkara yang pertama, innama khallafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal athari qalilun jiddan, sesungguhnya apa yang beliau tinggalkan, jejak peninggalan beliau itu sangat sedikit, tidak banyak, sedikit sekali yang beliau tinggalkan. Wa yadullu alaihi ma rawahul Bukhari, yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah an Amr ibn al-Harith, dari Amr bin Harith radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi,
Tidaklah Rasulullah SAW itu meninggalkan sesuatu di saat wafatnya beliau, dirhaman 1 dirham pun tidak ada, wala dinaran 1 dinar pun tidak ada, wala abdan tidak ada 1 budak pun, wala amatan tidak ada 1 budak wanita pun. Kalau ada dirham bagikan, kalau ada dinar dibagikan, kalau ada budak laki dan perempuan dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau diberikan kepada yang lainnya. Wala syai'an, tidak ada sesuatu pun illa baglatahul bayda, kecuali bighal beliau yang berwarna putih, wasilahahu dan senjata beliau, wa ardan ja'alaha sadaqatan dan bumi atau tanah yang beliau jadikan sebagai sedekah. Jadi peninggalan beliau itu tidak banyak, sedikit. Itu yang pertama, sedikit, tidak banyak. Al-amru tsani, perkara yang kedua, inna katsiran min hadhil athar, sesungguhnya banyak di antara bekas-bekas peninggalan beliau ini ta'arradat lil fiqdan ma'a marril ayyam, itu dihadapkan kepada apa? Permasalahan yang mengharuskan hak barang-barang itu hilang, mengharuskan barang-barang itu hilang, atau yang berpotensi menjadikan barang-barang itu hilang bersama dengan berjalannya waktu, bi asbabin, karena beberapa sebab. Minha al-fitanu, diantaranya adalah fitnah allati waqa'at bainal muslimin, yang terjadi di antara kaum muslimin. Ya, faqad jaa fi sahihain, dan telah datang di dalam as-sahihain an Ibni Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin. Ini nanti penjelasan tentang cincin Nabi. Nabi itu membuat atau memakai cincin yang terbuat dari perak. Wa kana fi yadihi, dan cincin itu ada pada tangan beliau. Beliau pakai cincin itu. Ya, cincin beliau terbuat dari perak, ada ukiran tulisan Muhammad Rasulullah. Tsumma kana ba'du fi yadi Abi Bakrin, setelah beliau wafat, cincin itu di tangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Tsumma kana ba'du fi yadi Umar, kemudian setelah itu ada di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tsumma kana ba'du fi yadi Utsman, lalu setelah itu ada di tangan Utsman. Hatta waqa'a ba'du fi bi'ri Aris, sampai kemudian cincin tersebut napa jenenge terlepas dari tangan Utsman lalu terlempar ke dalam sumur Aris. Ya, yang kemudian disebutkan dalam riwayat sampai sumur itu dikuras gak ketemu, ternyata ndak ada. Jadi begitu nyemplung hilang. Ya, sumur itu dikuras sampai 3 hari dicari ndak ketemu di dalam sumur, padahal nyemplung ke dalam sumur, begitu dicari ndak ada. Ya, sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, jadi yang di flare kono gambar cincin tulisannya Muhammad Rasulullah, kira-kira ngono. Ya, kira-kira ngono. Ya, kira-kira ngono. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi waqa ba'tu fi bi'ri Aris, ya. Naqshuhu, pahatannya Muhammadun Rasulullah wa sayati fil babil ladzi yali, akan datang pada bab yang berikutnya. Ya, tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, itu satu contoh cincin, ya, ternyata hilang, ya, hilang di tangan Utsman radhiyallahu taala anhu. Wa min asbabi fiqdani tilkal athar, dan di antara sebab hilangnya jejak-jejak peninggalan itu, yakni wasiatu ba'di sahabah, wasiatnya sebagian sahabat yang memiliki rambut Nabi lah atau apalah, ya, pakaian Nabi, ya, jubah Nabi, selendang Nabi atau apa milik Nabi yang dulu dia mendapatkannya, berwasiat apa? Bi'an yudfana ma'ahu, untuk dikubur bersamanya, nggak mau lepas dengan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai dibawa ke kubur. Ya, wasiat, ya, ini rambut Nabi, ini apa namanya, taruh di dalam kuburku, ya. Bi'an yudfana ma'ahu ma yujad indahu min athari sallallahu, sehingga tidak tersisa dari
jejak-jejak peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqad ja'an Sahal bin Sa'ad annahu awsa bidzalik, dan telah datang dari Sahal bin Sa'ad beliau mewasiatkannya demikian, agar apa yang beliau miliki yang itu berkaitan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur bersama dengan beliau radhiyallahu taala anhu. Yang berikutnya wa min asbabin, dan di antara sebab-sebab yang lain atau wa min asbabi fuqdani tilkal athar, ya, di antara sebab-sebab hilangnya peninggalan-peninggalan tersebut ada al-hurubu, perang. Oh, dalam 1400 tahun terjadi banyak sekali peperangan. Ya, peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin, ya, atau peperangan melawan orang-orang kafir, perang Tatar, perang salib, macam-macam. Wakil terjadi peperangan, ya, karena ekspansi dakwah keluar, terjadi banyak peperangan. Nah, itu semuanya menghilangkan peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW. Faman yutali'a kutubat tarikh, siapa yang memperhatikan, membaca, memutalaah, meneliti kitab-kitab tarikh sejarah, kal bidayati wan nihayah, suri kitab Bidayah wan Nihayah, yajidul isyarata ila asya'in fuqidat, itu memberikan isyarat kepada perkara-perkara yang hilang. Ya, seperti apa? Mithlul burdah, seperti burdah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, selimut beliau. Wal qatifah, seperti beludru milik beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, allati fuqidat fi awakhir daulah al-Abbasiyah, yang hilang di akhir daulah kekuasaan al-Abbasiyah. Hina ma'akhraqa huma at-Tatar, saat bangsa Tatar membakarnya. Inda ghazwihim li Baghdad, ya, saat mereka memerangi Baghdad. Ya, saat itu kan terjadi kehilangan, kaum muslimin kehilangan banyak warisan, ya, banyak warisan yang diwarisi sebelumnya, apakah itu warisan kitab, gitu ya, atau warisan-warisan yang lainnya. Yang namanya Tatar suka ngurus buku kitab, nggak buak kabeh, opong kabeh, kan begitu, gitu ya. Tatar, ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, bangsa Tatar. Ya, sampai disebutkan bahwasanya sungai saat itu berwarna merah dan hitam, merah karena darah, hitam karena tinta, ya, karena tinta. Dibuang ke sungai, dibakar dan lain sebagainya, seterusnya, ya. Al-amru tsalis, perkara yang ketiga, wa huwa ahammu ma yakunu fi hadzal bab, yaitu yang paling penting dalam bab ini, yaitu adamu dalil al-yaqini, tidak adanya dalil yang yakin tentang jejak-jejak atau peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yahtajul insanu ila adillatin yaqiniyah tuthbitu hadzal athara, maka seseorang atau manusia itu butuh kepada dalil-dalil yang yakin, yang bisa menetapkan, menvalidkan peninggalan ini, liyata'akkada annahu min athari, agar dia menjadi yakin benar-benar ini adalah peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ternyata tidak yakin, begitu nggih, tidak yakin. Ya, misalkan kita pernah ditunjukkan rambut beliau misalnya, atau melihat rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, kok kalau kita belajar rambut beliau sallallahu alaihi wasallam kok gak cocok, bukan kayak begitu rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan, ya. Misalkan seperti itu klaim, ya, itu klaim. Waliyadha qala ghairu wahidin manil ilm, oleh karena itulah lebih dari seorang, ya, dari kalangan para ulama yang berkata inna hadhil athara, sesungguhnya athar-athar ini, peninggalan-peninggalan ini, fi misli hadzal zaman, pada zaman ini, la yumkinul jamzu biha, tidak mungkin memastikannya, tidak mungkin itu meyakininya dengan keyakinan yang valid, yang pasti. Li'annahu laisa hunaka adillatun yaqiniyatun tuthbituha, kenapa? Tidak ada dalil yang yakin yang menvalidkannya atau menetapkannya. Fala yajuzu lil insani an yatabarraka bi syai'in, maka tidak boleh seseorang bertabarruk dengan sesuatu pun illa idza kana indahu yaqinun tammun, melainkan jika dia memiliki keyakinan yang sempurna annahu min atharihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia termasuk bagian dari athar peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau yakin
boleh dia bertabaruk dengannya. Kalau tidak yakin, tidak boleh. Amma da'awa, adapun sekedar klaim, wa takharrusat, dan takharrusat itu pengada-adaan, ngada-ngada, ngarang-ngarang, wadzunun, dan persangkaan-persangkaan. Terlalu besar dzonnya, terlalu besar apa? Husnudzonnya, persangkaannya, begitu ya. Padahal kalau sudah berkaitan dengan tabarruk, kan namanya itu berkaitan dengan masalah ibadah. Bertabarruk itu adalah ibadah. Tidak disyariatkan, tidak dibolehkan kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk izin itu adalah dalil yang qat'i, dalil yang jelas, dalil yang valid, yang sabit, bukan dari zon, persangkaan atau klaim atau tembung jari. Kalau orang Jawa, tembung jari. Lek basa liyane napa tembung jari niku? Katanya dan katanya. Ya. Hanya sekedar katanya, gitu ya. Fala yu'tamad 'alaiha fi hadzal babi wala tuqbal. Maka tidak bisa dijadikan sandaran dan tidak bisa diterima dalam bab ini. Li'annal maqama maqamun khatir, karena apa? Kedudukan itu ada kedudukan yang membahayakan. Ya, masalah tabarruk ketergantungan hati, ya. Idafatan ila anna ba'dun nas. Nah, ditambah lagi kata beliau, sesungguhnya sebagian manusia qad tajawazu fi hadzal bab, mereka melampaui batas dalam bab ini. Terlalu berlebih-lebihan, jadi mengkeramatkan, mengkultuskan, gitu ya, sampai disembah-sembah, dioyong-oyong, dioyong-oyong, masya Allah, dikarak, diapakan kayak apa? Itu namanya melampaui batas. Tidak seperti itu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti itu mereka yang membawa rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mereka melampaui batas dalam bab ini. Fadakhalu fi nau'in minal mughalat, ya, wal mujazafah. Ya. Jadi mereka itu masuk dalam semacam hulu, berlebih-lebihan, dan juga berspekulasi saja, bukan sebuah keyakinan. Allati tu'athiru 'alal aqidati ta'thiran balighan, yang itu mempengaruhi akidah dengan pengaruh yang dalam, mempengaruhi akidah, ya. Wala utilu bi dzikri syawahid wal amthila, aku tidak memperpanjang dengan menyebutkan bukti dan contoh ala dzalika, atas yang demikian. Lakinni ya uridu baitan wahidan, akan tapi aku ingin menyebutkan satu bait saja li ahadihim, milik salah seorang di antara mereka yang ghulu, berlebih-lebihan terhadap rambut Nabi misalkan, atau terhadap sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya fi na'lin Nabi, tentang sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengeklaim ini sandal Nabi, maka dia membuat bait syair. Fayaqul, lalu dia berkata, walamma ra'aitu ad-dahra qad harabal wara, tatkala aku melihat masa telah memerangi makhluk, ja'altu li nafsi, ku jadikan untuk diriku na'la sayyidihi hisnan, ku jadikan untukku sandal sayyidul wara. Sayyidul wara maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku jadikan sandalnya penghulu para makhluk, yakni Rasulullah SAW, khisnan, sebagai perisai. Nah itu ya. Jadi seakan-akan wis pokoknya nggawa sandali Nabi selamat, gitu loh ya. Nggawa sandali Nabi selamat, ya. Barangkali mungkin sandalnya nggak dipakai sandal wedi, sandal Nabi mau tak icak rek, ngono kata ya. Disuwun. Sandal kok disuwun, sandalnya ku tiga kan gitu ya. Misalkan macam itu. Ini namanya ghulu, berlebih-lebihan. Nah, ungkapan seperti ini kan apa jenenge bisa mengarah kepada apa? Kesyirikan dia. Ya, jadi hatinya jadi menjadikan apa jenenge sandal Nabi malah sebagai jimat, pokoknya yang gawe iki selamat, gitu ya. Ya, maksudnya sayyidul wara huwa nabi. Ya, yakni sayyidu bani Adam huwa nabi, adalah Nabi SAW.
Ya, fajumi'a fi hadzal baiti baina thalathi mukhalafat. Maka dalam bait ini terkumpul apa? 3 penyimpangan. Al-ula, penyimpangan yang pertama, qauluhu, ucapan dia, lamma ra'aitu dahra harabal wara, saat aku melihat masa itu telah memerangi makhluk, ya, memerangi manusia. Fi hadza sabbudar, maka ini adalah celaan kepada masa. Wa qad sahha anhu fi ghairi mahaditsin an-nahyu an sabbidar, sementara telah datang dalam hadis Nabi SAW tentang larangan mencaci maki masa, tidak boleh mencaci maki masa. Maka dia menyematkan perang ini kepada masa, menyematkan apa, kesialan kepada masa, menyematkan keburukan kepada masa, maka itu adalah bentuk cacian kepada masa dan itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena Allah yang menciptakan masa. Zaman apa iki? Zaman edan. Wah, ini tidak boleh. Zaman apa iki? Zaman rusak. Tidak boleh. Itu namanya mencaci maki masa, gitu ya. Ya, sing edan niku menungsane, sing rusak menungsane tutup masa, gitu ya. Jangan mencaci maki masa. Itu yang pertama. Atsaniya, penyimpangan yang kedua, qauluhu, ya, pernyataan daripada penulis bait ini, ja'altu li nafsi na'la sayyidi hisnan, ay ja'ala na'la hisnan lahu, dia jadikan sandal itu sebagai perisai baginya. Wa hadza fi ta'alluqun bi ghairillah, ini bentuk bergantungnya hati kepada selain Allah. Dia gantungkan hatinya bukan kepada Allah tapi kepada sandal. Walidija'un ila ghairillah, sandaran kepada selain Allah. Wa hadza minasyirki billah, ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan yang ketiga, ats-tsalitsatu ma fi qaulihi na'la sayyidihi, yaitu pada ucapannya sandal sayyidnya, ai sayyidu hadzal dahr, ya, sayyidnya napa, masa ini, alladzi harabal wara, yang memerangi manusia, min mughalatin la takhfa, termasuk bentuk napa, ghulu, yang berlebihan. Wa mimma yusafu lahu aidan, dan juga termasuk perkara yang sangat disayangkan juga, intisyaru suratin fi ba'dil mawaqi, menyebarnya gambar-gambar atau foto pada sebagian web, pada sebagian mawaqi, ya, sekarang diterjemah web, ya, ya, pada sebagian apa, situs, ya, pada sebagian situs internet, yuz'am, yang diklaim annaha suratun lina'lin nabi, diklaim itu adalah gambar sandalnya Nabi. Fayatabarraku bihi ba'dun nas, lalu sebagian manusia bertabaruk dengannya. Ma'anha lam tathbut bi sanadin sahih, padahal ia tidak valid dengan sanad yang sahih. Walau sullima thubutuha, yang diterima kevalidannya, falaisatis suratu hiya na'lul lati yutabarraku biha, maka itu bukanlah gambar yang dengannya dia bertabaruk dengannya, itu gambar tutup sandal. Paham di sini? Jadi orang ini apa namanya, bertabaruk bukan dengan sandalnya tapi dengan gambarnya sandal. La haula wala quwata illa billah. Ya, dengan gambarnya sandal, nyimpen fotone sandalin Nabi deke, ngene ya, nyimpen fotone rambutnya Nabi, nyimpen fotone apa jenenge klambine Nabi, misalkan begitu ya. Lah kok ini gambare ya. Nah, ini enggak beres, ini error ini, Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Walihada yang bagi alal muslimi alla yujazif, ya. Oleh karena inilah selainnya bagi seorang muslim untuk tidak berspekulasi. Wala yukhatiru bidini wa biaqidati, dan jangan dia membahayakan agama dan akidahnya. Wa alla tahmilu ba'dul awatifi, dan janganlah sebagian perasaannya kan ono, wah ini rambutnya Nabi, cinta dengan Nabi, ya, kemudian senang dengan rambutnya Nabi, kemudian senang dengan sandalnya Nabi, ini kan perasaan. Jangan main perasaan dalam beragama, ya, jangan sampai perasaannya itu membawanya ila dukhuli fi manzalaqatin la tuhmadu aqibatuha, jangan dia itu masuk kepada ketergelinciran yang nanti hasil akhirnya tidak terpuji, begitu ya, yang akibatnya hulu berlebihan dan seterusnya. Fahubbun nabi,
Maka cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tajun ala ru'usi ahlil iman. Itu mahkota di kepalanya orang-orang beriman. Gitu ya. Ya semuanya kan begitu ya. Ya kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah apa? Mahkota di kepala kita semuanya. Wa wisamun fi qulubihim, ya, itu medali di dalam hati-hati mereka. La yusawam fihi, tidak bisa dibandingkan dengannya itu ya. Wa la yunaza alaihi, dan tidak bisa diperdebatkan atasnya. Wa makanatuhu, ya. Dan kedudukan Nabi SAW azimah, agung, ya. Wa mahabbatuhu, cinta kepada beliau muqaddamatun ala nafsi, ya, itu lebih didahulukan daripada diri sendiri, ya. Wan nafisu, dan lebih didahulukan daripada harta yang paling berharga. Wan nafisi, harta yang paling berharga. Wal walidi, pada orang tua. Wal al, lebih didahulukan daripada keluarga. Wan nasi ajmain, dan juga lebih didahulukan kepada manusia semuanya. Lakinnahu, akan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam hadzzaral ummata, beliau telah memberikan peringatan kepada umat, asyaddat tahdhiri, dengan peringatan yang paling keras, minal mughalati, dari sikap hulu, wa minat ta'addi, dari sikap melampaui batas. Contohnya kita perhatikan, kata Syekh Abdul Razak, fa'an Aisyah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa yang mengamalkan satu amal yang amal itu bukan berada di atas perkara perintah kami, maka ia tertolak. Wa fil lafdhin, dan dalam lafaz yang lainnya, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu faraddun, siapa yang mengadakan dalam urusan kami perkara yang bukan termasuk bagian darinya, maka dia tertolak. Beramal tidak sesuai sunnah Nabi, tertolak. Ya, wa qad ja'a anhu sallallahu fi hadzal mana haditsu katsiratun, dan telah datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam akan makna ini itu dalam banyak hadis menceritakan tentang hal ini, ya. Karena tabarruk adalah bagian dari agama, maka tidak sah bertabarruk dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya atau enggak jelas, enggak diyakini dalilnya, begitu. Fayambaghi lil muslim al yunzima nafsahu bis sunnah, maka selainnya seorang muslim itu konsistenkan dirinya dengan sunnah. Wa an yudbita nafsahu bi dawabitiha, dan agar dia mengikat, ya, jiwanya dengan dawabitnya, ketentuannya. Wa an yahdhara minal ghulu, dan agar dia berhati-hati dari sikap ghulu. Wa tajawuzi, dan sikap melampaui batas. Jangan ghulu, jangan melampaui batas, ya. Wal ihdaats fi dinillah, dan mengadakan perkara baru dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Ya mas sekalian rahmani rahimakumullahu ta'ala. Nah, yang terakhir kata Syekh Abdul Razak, tambih, peringatan. At-tabarruku bil athar, bertabaruk dengan peninggalan itu khasun bi atharin nabi, itu khusus hanya dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yutabarruk bi athari ghairihi, tidak ada tabarruk dengan peninggalan selainnya. Kainan mangkana, siapapun dia, hatta keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bertabarruk dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nyium tangannya wolak-walik, ngombe sisanya dan sebagainya, tidak ada. Itu hanya milik khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada mereka yang mengaku keturunan Nabi SAW, kita ta'zim, kita takrim, ya, kita menghormatinya, kita memuliakannya. Bagaimana batasannya? Batasannya seperti kita ta'zim, takrim kepada orang tua kita. Gimana? Jenengan lain ketemu bapak ibu napa? Salim, dicium tangannya boleh? Bapak ibu lah ya kayak begitu loh, enggak masalah. Tidak ada unsur apa jenenge
tabarruk, tidak ada unsur tabarruk, ya. Itu hanya apa jadi menunjukkan apa takrim, pemuliaan dan penghormatan. Sebagaimana kita memuliakan dan menghormati orang tua kita dengan kita ambil tangannya, kemudian kita cium tangannya, maka tidak ada masalah. Dan itu uruf di negeri kita seperti itu, tidak ada masalah, ya. Baik, jadi tidak lebih dari itu, tidak boleh melampaui batas. Walihada lam yunqal itlaqan an ahadin minas sahabah. Oleh karena itu tidak pernah dinukil seorang pun dari kalangan para sahabat annahu tabarraka bi athari Abi Bakar. Mereka bertabaruk dengan asarnya Abu Bakar, dan Abu Bakar ini apa namanya? Orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Au Umar, au Utsman, au Ali, atau Ali radhiyallahu taala anhu. Wa laisa fil ummati khairun minhum. Tidak ada dalam umat ini yang lebih baik dari mereka, siapapun dia. Ya, sujelas urutannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selainnya tidak ada, apalagi orang-orang zaman sekarang, siapapun dia. Tidak berhak mereka untuk ditabarruki, siapapun dia, ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Jadi khairun minhum, laisa fil ummati khairun minhum ba'dan nabi. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang lebih baik dari mereka setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ternyata tidak membahas cincin blas sama sekali, nggih, sekalipun judulnya cincin. Nah, ini menyelesaikan pembahasan tentang sandal beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, ada waktu berapa menit? 9 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Ada, Ustaz. Nggih, fadhol. Tadi disebutkan bahwasanya untuk peninggalan Nabi yang kita ingin bertabaruk kepadanya harus dengan yakin, Ustaz. Bagaimana jika yang menyediakan peninggalan Nabi tersebut sebuah museum, Ustadz, yang tentunya punya kredibilitas, Ustadz? Museum, ya museum ya apa ae, termasuk ya kata para ulama tadi itu, kita kan mengikuti ya, pernyataan para ulama. Tadi sudah kita bacakan pernyataan dari para ulama, tidak ada sesuatu pun yang meyakinkan di zaman ini, gitu ya. Tidak sesuatu pun yang meyakinkan di zaman ini, tidak yakin, ya, tidak yakin. Wallahu alam. Nah, baik, dari yang lain mungkin ada yang bertanya. Kebetulan dari WA cuma itu, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sempat disinggung masalah cincin perak Rasulullah, Ustadz. Beliau memakainya. Apakah laki-laki boleh memakai cincin perak, Ustadz? Boleh, laki-laki pakai cincin perak boleh. Oke, matur nuwun. Nih, sebagaimana Nabi pakai cincin perak, maka laki-laki boleh pakai cincin perak. Nanti ada penjelasan. Nah, sekarang pakai cincin bagi laki-laki yang terbuat dari perak itu sunnah atau enggak? Nah, gitu ya. Kalau pertanyaannya boleh, boleh. Lalu pertanyaannya sunnah atau enggak? Baik, kembali Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau pakai cincin? Untuk setempel. Sampean pakai cincin? Paham maksudnya di sini? Paham ya? Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam awalnya tidak pakai cincin. Nanti ada penjelasan. Begitu Nabi ingin berkirim surat kepada Raja Fulan, Raja Persia, Raja Romawi, pada kaum Ajam, kan beliau mengirim surat kepada para raja, banyak dikirim, mendakwai mereka untuk masuk Islam. Dikasih tahu sama para sahabat, mereka tidak akan mau menerima surat kalau tidak ada stempelnya. Administrasi, stempel. Maka Nabi minta dibikinkan
cincin ya terbuat dari perak, tulisannya Muhammad Rasulullah sebagai stempel, ditok, ditulis sama para sahabat isinya apa, kemudian distempel sama Nabi dengan cincin beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pakai cincin ada hajat, ada keperluan. Satu, beliau menunjukkan bahwasanya Nabi mengenakannya karena ada hajat, ada keperluan. Dua, berarti menunjukkan boleh laki-laki pakai cincin terbuat dari perak, boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sunnah laki-laki pakai cincin? Nah kan gitu ya. Pertanyaan berikutnya kembali kepada tujuan Nabi tadi kan begitu nih. Paham insyaallah maksudnya? Baik. Mosok sampean kate nggih aku lah kan udah ketua yayasan ya. Cincine ukirane setempel logo yayasan. Tepono ya. Nanti kan kita bahas pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, yang lain? Ada lagi pertanyaan? Iya, silakan. Sebentar Pak, biar keras suaranya. Dulu saya pernah lihat di selebritis Ustaz ya. Opik itu katanya punya rambut Rasulullah. Itu dijamin penyanyi Opik loh. Opik penyanyi Opik dari Jember. Artis nggak kenal saya. Ya, saya kenalkan. Malah dikenal norek. Ya Allah, gak pengen kenal juga. Itu kalau lihat di selebritis itu diberitakan dia punya rambut Rasulullah. Lah itu dijamin keasliannya apa enggak? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ada yang valid, nggak ada valid. Ini klaim-klaim saja. Ya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Masih diizinkan. Ustaz mau bertanya mengenai keturunan Rasulullah Ustaz. Kan kita diwajibkan untuk takzim kepada mereka. Lah sekarang bagaimana kalau ada orang ngaku keturunan tapi perilakunya itu suka berkata kotor atau apa gitu. Nah itu gimana sikap kita Ustaz? Iya. Jadi kepada yang pertama, kepada orang yang mengaku keturunan Nabi SAW, misalkan, tidak perlu kita tuntut bukti, tidak perlu kita tuntut tes DNA. Apa hajatnya, apa keperluan kita? Kalau dia mengaku ya kita terima pengakuan dia, tidak ada masalah, tidak perlu kita clearkan, cross checkkan bener nggak pengakuannya, itu bukan urusan kita, urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu benar alhamdulillah, kalau tidak benar maka dia telah mengada-adakan nasab dan itu dosa besar. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Itu yang pertama, nggak usah kita ngurusi fulan nih keturunan siapa atau siapa, bener atau enggak ya. Karena orang yang mengaku keturunan dia lebih tahu dengan nasabnya daripada kita. Nggak usah repot-repot ngurusi, meneliti nasab orang, kurang gawean kalau menurut saya. Ya, itu kalau dia mengakui kita terima. Kemudian ada konsekuensinya, misalkan ya kita menghormatinya sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lebih dari itu, dengan catatan kalau dia soleh. Dengan catatan kalau dia soleh, ya, kalau dia soleh. Kalau tidak soleh, ya tidak usah dihormati, wong tidak soleh. Ya, tidak soleh, omongannya jelek, akhlaknya tidak bagus begitu ya. Maka kalau dia omongan jelek, akhlaknya tidak bagus, ini namanya mencederai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu malah dia menghina kakeknya, ya. Dan tentunya kita akan sakit hati dengan orang seperti itu, karena dengan perilakunya dia menghina baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak perlu untuk dihormati kalau demikian. Justru dia mencoreng nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatannya, dengan perilakunya, ya, perbuatannya, perilakunya yang mungkin
napa jenenge dengan alasan zadab, zadab. Ya. Napa gendeng napa? Sementara macam-macam. Wis sembuh wis. Repot wis masalah seperti itu wis. Ya, orang kalau sudah hulu itu wis repot, ya, kena dikandani, ya, kena dikandani. Nah, dikandani. Nah, ya, seperti itu nggak usah didebat, tinggalan aja. Percuma. Ya, debat itu kalau napa jenenge nasihat itu kalau dalil masah. Ya, dalil mempan itu perlu. Kalau dalil nggak mempan kan nggak perlu kan gitu ya. Percuma, itu namanya debat kusir, ya, nggak usah direken seperti itu. Taib. Cukup nggih? Cukup. Cukup nggih, cukup. Taib, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, apa yang bisa kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita, menambah wawasan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.